Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firya Mustafa Kamal dengan NIM 28920700001 dari program studi manajemen. Kali ini saya akan menjabarkan UTS Public Speaking and Negotiation yang diampu oleh dosen Bapak Joni Tasmanto SSMM. Selamat menyaksikan. Pengertian. Public speaking terdiri dari dua kata, yaitu public dan speaking. Public artinya orang banyak, masyarakat umum, dan rakyat, sedangkan speaking artinya berbicara. Jadi, jika kita satukan public speaking mengandung arti berbicara di muka umum atau masyarakat. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi yang lain. Tujuan public speaking tidak terlepas dari tujuan komunikasi, yaitu menyampaikan pesan atau ide kepada publik dengan metode yang sesuai sehingga publik bisa memahami pesan atau ide dan kemudian memperoleh manfaat dari pesan tersebut. Sedangkan untuk tujuan utama dari negosiasi itu adalah untuk mendapatkan kesepakatan yang dinilai saling menguntungkan, menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi atas setiap masalah yang dialami pihak yang bernegosiasi, serta untuk mendapatkan kondisi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak yang bernegosiasi. Kita masuk ke sejarah. Kegiatan public speaking ini telah ada sejak zaman peradaban Yunani kuno, yaitu pada tradisi politiknya. Seni berbicara di depan publik ini biasanya disebut dengan nama retorika, dari bahasa Yunani yaitu rhetorikos, yang berarti pidato, atau kata rhetor yang berarti pembicara publik, yang telah dipelajari bahkan sejak dalam ilmu pengantar ilmu komunikasi. Sekitar 2500 tahun yang lalu di Athena kuno, para pemuda diminta untuk memberikan pidato yang efektif sebagai bagian dari tugas mereka sebagai warga negara. Tokoh-tokoh yang terkenal berbicara atau melakukan retorika pada zaman kuno antara lain adalah Gorgias, Plato, dan Aristoteles. Kita masuk ke dalam metode penyampaian. Dalam metode penyampaian public speaking dan negosiasi terdapat 5 metode. Yang pertama adalah membaca naskah, yang kedua adalah menghafalkan pidato tertulis dan menyampaikannya berdasarkan ingatan, yang ketiga berbicara dengan membaca catatan, yang keempat dengan cara pidato spontan, dan yang kelima adalah metode penyampaian gabungan. Selanjutnya, ekspresi suara. Salah satu aspek dari keberhasilan berbicara di depan umum adalah suara kita. Ekspresi suara harus diperhatikan oleh pembicara. Antara lain adalah yang pertama adalah volume, yang kedua adalah intonasi, yang ketiga adalah ritme atau tempo, yang keempat adalah pause, dan yang kelima adalah artikulasi. Kemudian terdapat aspek nonverbal atau biasa disebut body language. Body language atau gerakan tubuh merupakan gerakan yang dialami seseorang tanpa sadar dilakukan dan tanpa ada rekayasa maupun kebohongan. Body language tersendiri berfungsi menambah efektivitas pembicaraan bila dilakukan dengan tepat dan pada porsinya. Adapun beberapa jenis bahasa tubuh yang harus dipahami dan dilakukan oleh public speaker diantaranya, yang pertama adalah gerakan dan isyarat, yang kedua adalah ekspresi wajah, yang ketiga adalah suara, yang keempat adalah pengaturan pernapasan, yang kelima adalah eye contact, yang keenam adalah movement, yang ketujuh adalah tunjuk diri sendiri ketika mengucapkan kalimat positif, yang kedelapan yaitu dalam memahami ekspresi wajah, dan yang terakhir selalu mengevaluasi diri. Kita masuk ke aspek verbal. Suara dihasilkan dari getaran pita suara saat manusia berbicara atau mengeluarkan kata-kata. Suara bisa menjadi daya tarik atau point of interest luar biasa bagi seseorang. Suara yang bagus adalah suara yang mampu membuat orang yang mendengarnya merasa nyaman atau yang dikenal dengan istilah smiling voice. Beberapa kriteria suara yang baik diantaranya adalah A. Bernada menyenangkan, membawa rasa persahabatan dan keakraban. B. Terdengar alami dan merefleksikan kepribadian pembicara yang sebenarnya. C. Dinamis, bertenaga dan punya kekuatan meskipun saat berbicara tidak dengan nada tinggi atau keras. D. Ekspresif,
mengungkapkan berbagai arti dan rasa serta tidak monoton. Dan yang terakhir, mudah didengar, dimengerti, cukup volumenya untuk didengar dan jelas. Yang terakhir ada analisa audiens. Dengan mengenal audiens dapat membantu dalam menyiapkan materi yang efektif sesuai kebutuhan mereka. Berikut adalah hal-hal yang harus dianalisis dari audiens. Yang pertama adalah aspek demografis. Analisis aspek demografis bertujuan untuk mengetahui siapa yang diajak bicara, bagaimana latar belakangnya, dan yang kedua ada aspek psikologis. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dipahami dan diyakini oleh audiens sebelum mendengarkan materi. Dan yang ketiga adalah aspek kontekstual. Aspek kontekstual bertujuan untuk mengetahui bagaimana situasi yang akan dihadapi. Cukup sekian penjabaran materi UTS Public Speaking and Negotiation dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.